Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik bekal menuju Allah adalah dengan bekal takwa. Allah Ta'ala berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan persiapkanlah bekal, dan sebaik-baik bekal menuju Allah, menuju negeri akhirat adalah dengan bekal takwa. Maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, kaum muslimin rahimakumullah. Banyaknya berita tentang orang-orang yang sakit, banyaknya berita tentang orang-orang yang meninggal dunia, menjadikan semangat beribadah kepada Allah ini menurun. Maka apabila demikian, simaklah teguran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Simaklah ayat-ayat Al-Quran tentang hal ini yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keadaan aman atau dalam keadaan mencekam, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Beribadah kepada Allah janganlah berubah, hendaklah istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin." Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah, namun ia berada di tepi kebinasaan. Siapa orang yang beribadah kepada Allah tetapi berada di tepi kebinasaan? Maka Allah berfirman, "Fa in asabahu khairun itma'anna bih." Apabila dia mendapatkan kebaikan, kondisi aman, tidak mencekam, tidak menakutkan, rezeki lancar, itma'anna bih, dia tumaknina beribadah kepada Allah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tetapi apabila ditimpa fitnah, ditimpa musibah, inqalaba ala wajhi, mundur ke belakang, tidak semangat beribadah, putus asa dan seterusnya. Inqalaba ala wajhi, khasirad dunya wal akhirah. Orang yang seperti itu apabila dalam keadaan mendapatkan musibah, ibadah diikut-ikutkan, dia mengorbankan ibadahnya, khasirad dunya wal akhirah, dia merugi dunia dan merugi akhirat. Khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang nyata.
Kalau kita mendengar berita kematian, maka para sahabat mendengar berita kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar berita kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang lemah imannya murtad. Orang yang lemah imannya murtad, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, yang berada di kabilah-kabilah setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka murtad wal iyadu billah. Adapun para sahabat was-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan kaum ansar, mereka tetap beribadah kepada Allah, istiqamah dengan imannya, yakin dengan prinsipnya. Maka simaklah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul, dan telah berlalu para nabi dan para rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa immata, apakah jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, inqalabtum ala aqabikum, kalian berbalik ke belakang, kalian kembali kepada kekufuran, kalian kembali kepada kemaksiatan, wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang kembali kepada kekufuran, falay yadurrallaha syai'a, tidak sedikit pun membahayakan Allah Subhanahu wa taala, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yaitu orang yang selalu beribadah kepada Allah dalam keadaan apapun. Syariat Allah tidak dirubah dalam keadaan apapun. Tetap yakin semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar berita kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah, "Ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup, sekali-kali tidak akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasul," dan tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa immata, apakah apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia atau bahkan terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian mundur ke belakang, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan, putus asa beribadah kepada Allah. Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang kembali ke belakang, fala yadurrallaha syai'a, maka tidak membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala, memberi balasan yang baik pada orang-orang yang bersyukur, terutama mereka adalah kaum muhajirin dan kaum ansor. Merekalah yang paling gigih memerangi orang-orang yang murtad ketika itu. Maka kaum muslimin, berat mana berita kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kematian-kematian yang lainnya,
Itu pun Allah menegur para sahabat supaya tetap pada prinsipnya, tetap istiqamah beribadah kepada Allah, tetap istiqamah menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu, hendaklah kita tetap istiqamah di dalam menuntut ilmu, karena itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan janganlah lupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dari semenjak dahulu 14 abad yang lalu akan adanya tahun-tahun kesabaran, hari-hari kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Sesungguhnya setelah kalian nanti, setelah ini, di belakang kalian akan ada hari-hari kesabaran, hari-hari penuh kesabaran. Al-qabidu fi dinihi al-qabidi ala jamrin. Siapa yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara. Siapa yang mengamalkan syariat Islam seperti Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya dia memegang bara, al-qabidi ala jamr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil amili fihinna ajru khamsin. Orang yang beramal di hari-hari kesabaran mendapatkan 50 lipat pahala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 kali lipat orang yang syahid di kalangan mereka atau dari kalangan kami? Maka Nabi SAW bersabda, bal khamsina minkum. Orang yang beramal di antara mereka di zaman-zaman yang sabar, pahala ibadahnya dilipat gandakan menjadi 50 kali lipat pahala sahabat yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beramal di hari-hari yang mulia ini, di hari-hari yang sabar, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dan tidak lupa kita sekarang berada di hari tasyrik yang terakhir. Perbanyaklah bertakbir, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan perbanyaklah berzikir, mengingat Allah di hari-hari tertentu. Dan yang dimaksud hari-hari tertentu adalah hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini adalah hari Jumat, otomatis pahalanya semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan iman kita, tingkatkan ketakwaan kita. Kembalilah semangat beribadah kepada Allah. Kembalilah semangat beribadah kepada Allah. Janganlah kita mencontoh orang-orang yang murtad dari kalangan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka murtad karena mendengar berita kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi contohlah kaum muhajirin
dan kaum Ansor yang telah diridhai oleh Allah, dan mereka dalam kondisi apapun tetap istiqomah, tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa tsabbit aqdamana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra Rabbana afrigh 'alaina sabra Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.